Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda amma ba'. Alhamdulillah, di hari dan pagi yang cerah hari ini kita mendapatkan kemuliaan dengan datangnya tamu mulia kita yang merupakan salah satu utusan Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Mesir untuk Indonesia, yakni beliau adalah Syekh Dr. Ahmad Omar Taj. Hayyakumullah ya Syekh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, sa'idna bikum. Dan insyaallah kemuliaan akan bertambah. Kemuliaan akan kita ambil dan petik dengan atau melalui kalimat-kalimat mutiara yang keluar dari lisan beliau, sehingga kita dapat pelajaran yang banyak. Tidak berpanjang-panjang, langsung kita persembahkan Syekh Dr. Ahmad Omar Taj, fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فهذه هي الحلقة الخامسة واللقاء الخامس حول سلسلة الأسرة في الإسلام، والتي تكلمنا فيها قبل ذلك عن فضل الزواج وفضل تعدد الزوجات منعا للعنوسة، وتكلمنا فيها عن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. واليوم بعون الله تعالى نتكلم عن الأولاد، وهذا الموضوع كم هو موضوع جميل وشيق وكلنا نحتاج إليه، فإنجاب الأولاد نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلت منذ قليل وذكرت أن زوجتك الآن هي حامل ما شاء الله، وقد جاء هذا الولد بعد سنين وبعد تعب وبعد مشقة. أنت الآن تشعر بأن هذه النعمة التي حرمت منها قبل ذلك نعمة عظيمة، لأن كثيرا من الآباء والأمهات لا يعرفون قدر هذه النعمة بسبب أنهم لم يجربوا معنى الحرمان أو معنى أنهم لا ينجبون. أنت بعد هذه السنين شعرت بمدى نعم الله عليك في نعمة واحدة. تفضل. Setelah kalimat-kalimat pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengingatkan kepada kita bahwa kajian kali ini adalah episode kelima dari kajian-kajian yang sebelumnya, yang merupakan episode terkait keluarga. Pada episode pertama beliau mengingatkan tentang keutamaan menikah, kemudian berikutnya keutamaan poligami atau ta'addud, kemudian berikutnya Syekh mengatakan atau menyampaikan kajian terkait hak-hak suami terhadap atau atas istrinya. Kemudian kajian terakhir yang keempat kemarin adalah bagaimana dan hak-hak seorang istri atas suaminya. Dan pada kajian kali ini insya Allah yang akan beliau bawakan tema terkait anak dan bagaimana keutamaan melahirkan seorang anak. Sebagaimana beliau kisahkan bahwa ada seseorang yang menanti kehadiran keturunan atau buah hatinya dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, yang alhamdulillah setelah lama penantian akhirnya Allah menganugerahkan kepada dia, memberikan karunia dengan kehamilan istrinya. Dan sungguh apa yang dirasakan adalah sebuah kesenangan dan kebahagiaan yang sangat besar, yang sangat bisa dipastikan bahwa kebahagiaan ini tidak atau jarang sekali untuk dirasakan orang-orang yang ketika baru menikah langsung mendapatkan anak atau mendapatkan keturunan. Karena tidaklah orang tersebut merasakan kebahagiaan kecuali setelah dia tahu bagaimana perjuangan. لو نظرنا في سيرة الأنبياء والصالحين
لوجدنا أن كثيرا منهم قد حرم من نعمة الإنجاب أو تأخرت عليه هذه النعمة أو جاءته ثم أخذت منه في حياته. فها هو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد بلغ من العمر عتية، ومع ذلك دعا ربه بدون يأس: رب هب لي من الصالحين. وهنا قال من الصالحين، يعني ليس أي ولد وخلاص، ولكن تدعو يا شيخ خير الإنسان وتقول رب هب لي من الصالحين. وسيدنا زكريا أيضا: رب هب لي من لدنك وليا، دعا أن يكون له وليا. لماذا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يسألون الولد وفي نفس الوقت أن يكون الولد صالحا. Dan jika kita telaah, jika kita kembali menelisik sejarah kisah-kisah para nabi, maka kita dapati dari mereka ada para nabi yang Allah akhirkan, Allah tangguhkan keturunan untuk mereka, dan ada yang Allah berikan mereka keturunan namun setelahnya Allah ambil keturunan tersebut. Sebagaimana kita ketahui nabi kita yakni Ibrahim alaihissalam, kisah beliau di umur yang sudah senja, namun Allah Subhanahu wa taala belum berkenan menganugerahkan dan mengamanahkan keturunan buat beliau. Namun beliau selalu berusaha berdoa tanpa sedikit pun rasa kecewa atau tanpa sedikit pun rasa putus asa. Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Begitu pula kisah dan syarah nabi kita Nabi Zakaria. Beliau juga berdoa dan berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dianugerahkan oleh Allah keturunan yang menjadi pewaris nanti dan dijadikan keturunannya adalah keturunan yang saleh. حثنا الإسلام على الزواج وعلى الإنجاب بل وكثرة الإنجاب. فقد روى أبو داود في سنده عن سيدنا معقل ابن يسار أن سيدنا معقل ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله إني خطبت امرأة ذات مال وجمال وحسب ولكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. فجاءه الثانية: أفأتزوجها؟ قال لا. وهكذا الثالثة، والنبي يقول له: لا تفعل. لماذا يا رسول الله؟ قال: تزوجوا الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم، وفي رواية مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا بد أن نتزوج ولا بد أن ننجب ونكسر في الإنجاب حتى يباهي بنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. هذه واحدة. النقطة الثانية: من يخاف من الفقر بسبب كثرة العدد فليعلم جيدا أن لكل طفل رزق، والله عز وجل لا يعطي أو لا يخلق نسمة إلا ولها رزق مقدر، لها رزق مقدر. فمن يخاف من الفقر فليعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. Agama kita, syariat Islam, sangat menganjurkan, bahkan sangat-sangat menekankan untuk bisa seseorang wanita melahirkan banyak anak. Anak-anak yang dari rahimnya, anak-anak yang dari tulang-tulang sulbi para pria menjadi keturunan dan generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi membawa panji-panji Islam dan meninggikan Islam. Suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hadis rawahu Abu Dawud, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ma'qil, dikatakan datanglah seorang Ma'qil bin Yasar. Dari Ma'qil bin Yasar datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, aku telah meminang seorang wanita yang memiliki kecantikan, memiliki kekayaan dan keturunan yang terhormat, namun dia tidak bisa melahirkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Kemudian datang lagi sang laki-laki tersebut untuk kedua kalinya. Dikatakan aku sedang melamar seorang wanita punya kekayaan, kecantikan dan keturunan yang terhormat, namun dia tidak bisa melahirkan. Rasulullah diam dan tidak meridhoi atau tidak merelakan orang tersebut. Hingga datang yang ketiga
jawaban dan respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan respon yang sama seperti yang kedua dan ketiga. Namun Rasulullah menambahkan setelahnya, la taf'al, jangan lakukan tersebut. Kemudian tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah olehmu wanita yang penyayang dan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, sebab aku berbangga kepada umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Wanita dengan keutamaan dan kemuliaan yang amat banyak, cantik, yang diinginkan banyak pria, kaya, yang sangat diminati oleh banyak laki-laki, dan keturunan terhormat, semua orang pasti ingin memilikinya. Namun satu yang belum, atau satu kekurangan sang wanita, namun Rasulullah SAW menahannya. Nikahilah wanita yang banyak anaknya, wanita yang penyayang dan menghasilkan keturunan yang banyak. Kemudian ada satu hal yang ditakuti, yang dikhawatirkan oleh banyak manusia, baik laki-laki, sang suami ataupun istrinya, adalah ketika melahirkan anak banyak, mereka takut akan kefakiran dan kemiskinan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap jiwa. Tidaklah satu jiwa pun dilahirkan kecuali Allah telah tetapkan rezeki untuknya. Maka jangan pernah takuti hal itu. Perbanyak anak, perbanyak keturunan, maka mereka akan ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya dan kehidupannya. طيب بعض الناس للأسف إذا رزق بالأنثى كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشرناه بإنجاب الأنثى يحزن ويغضب ويكره ذلك، خاصة إذا جاءته أنثى بعد أنثى بعد أنثى، هذا يدعوه إلى التضجر، وهو لا يعلم أن الأنثى هي سبب البركة وسبب الرزق. والله عز وجل نهى عن قتل الإناث حين كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. وإذا الموءودة سئلت كان الواحد منهم يدفنها وهي حية، فنهى الإسلام عن ذلك وأمر بإكرام البنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال من عال جاريتين يعني بنتين حتى تبلغا أنا وهو يوم القيامة هكذا، يعني وضم بين أصبعيه. Nah, kemudian hal yang juga tersebar di, atau kepercayaan atau keyakinan yang tersebar di antara manusia dan masyarakat adalah mereka merasa berat ketika mereka mendapatkan anak wanita atau anak perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menyinggung hal tersebut. Wa idza busyira bil unsa, jika mereka diberitahu kepada mereka bahwa anak yang lahir untuk mereka adalah anak perempuan, maka wajah mereka pun menjadi hitam karena ketidakridhaan, ketidakrelaan tersebut. Padahal anak-anak wanita adalah membawa berkah buat mereka. Anak-anak wanita adalah anak-anak perempuan menjadi pembuka pintu berkah buat mereka. Bahkan Islam sendiri melarang dan mengancam mereka yang membunuh dan menguburkan anak-anak perempuan mereka sebagaimana yang pernah terjadi di zaman-zaman jahiliyah. Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat, andai anak yang mereka kuburkan, mereka benamkan, mereka tanam, ditanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, yakni man 'ala jariyataini, siapa yang membina, memelihara, merawat dua anak perempuan, maka dia nanti di hari kiamat akan bersamaku. Dia nanti akan bersamaku di hari kiamat. Kemudian Rasulullah menunjukkan dua jarinya dan menggabungkannya seperti ini. طيب الله عز وجل يقول في آخر سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بعض الناس حرم من نعمة الإنجاب، طيب ماذا يفعل؟ هذا أولا عليه أن يصبر، من حرم من الإنجاب عليه أن يصبر وليدعو الله عز وجل كما دعا الأنبياء من قبل. وثالثا عليه أن يذهب إلى الأطباء، يأخذ بالأسباب، يحاول في العلاج. ولقد ورد في القرآن بعض الأدوية الطبيعية
مثل عسل النحل، هذا مجرب في ذلك للزوج خاصة، والله عز وجل قال فيه شفاء للناس. فعلينا بأن نتداوى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال تداووا عباد الله. إذن نأخذ بالأسباب وندعو الله عز وجل ونتوكل عليه، وبعد ذلك ندع الأسباب لمسببها وهو الله. Kemudian hal yang perlu juga dipertanyakan, baik bahwa kita dianjurkan untuk menikahi wanita-wanita yang banyak anak. Lantas bagaimana jika kita sudah berusaha namun Allah belum memberikan? Bagaimana kita berusaha namun anak dan buah hati belum kunjung datang? Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah lah yang memberi rezeki keturunan-keturunan untuk kalian, baik keturunan itu laki-laki atau perempuan, dan Allah pula lah yang menjadikan kalian itu tidak memiliki anak atau mandul. Nah, ada memang saat, ada memang peristiwa, ada memang personal atau individu atau orang-orang yang Allah tahan bagi mereka keturunan, bagi mereka buah hati. Lantas apa sikap kita? Padahal syariat menganjurkan untuk membuahkan atau melahirkan buah hati atau anak-anak dan keturunan. Yang pertama, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya banyak-banyak bersabar dengan diiringi doa. Dan yang juga berikutnya tidak kalah penting adalah berusaha dan berusaha. Apa usahanya? Usaha segala macam sebab yang bisa mendatangkan atau yang bisa menghasilkan buah hati tersebut, tapi dengan cara yang halal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, pergi ke dokter atau pergi ke tempat-tempat yang bisa memberitakan kepada kita agar kita, mungkin itu permasalahan di sperma atau di permasalahan di laki-lakinya atau permasalahan di sel-sel telur istrinya. Maka insya Allah dengan pergi ke orang-orang yang atau ke tempat-tempat yang memang mengetahui ilmunya, mudah-mudahan melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keturunan-keturunan kepada mereka yang Allah masih tahan. Sebagaimana dikatakan diantaranya adalah mungkin dia bisa mengkonsumsi madu yang sudah memang mujarab, sudah dicoba, atau hal-hal lainnya mungkin dengan obat-obatan kedokteran dan lain-lainnya. وأخيرا على من رزقه الله بنعمة الولد أن يحمده تعالى، وعلينا جميعا أن ندعو الله قائلين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. الذرية الطيبة هذا أفضل شيء رزقه الله لنا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يرزقنا وإياكم الذرية الطيبة الصالحة، وأن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian berikutnya dan yang terakhir adalah bagi mereka yang telah amanahkan keturunan, anak-anak dan buah hati, nasihat adalah rawat amanah tersebut, jaga amanah tersebut, karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diucapkan oleh para nabi, yakni Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari sisimu keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang soleh. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.